Saya tadi lagi ngobrol-ngobrol sama Anu tentang masalah keluargaan, baru nikah ya. Baru nikah terus nyesal. Gak nyesel. Tadi bilang nyesel. Gak nyesel. Tadi bilang nyesel. Gak nyesel. Jadi kan giliran TV aja bilang gak nyesel. Tadi di belakang bilang, mas saya nikah nyesel. Ya gimana? Gak nyesel, Mas. Katanya istri lagi sakit. Sakit. Terus nyesel nikah katanya. Dulu kalau sakit dia urus sendiri, sekarang saya yang bayar ya. Oh, tadi ngomong gitu. Gak nyesel sih, Mas. Gak nyesel. Nggak nyesel. Gak nyesel. Nyesek mungkin Nyesek, oh, nyesek. nyesek. Apa? Tapi awal-awal memang biasanya begitu, pernikahan tuh selalu begitu gitu. Awal-awalnya doang. Lama-lama kayak saya nanti. Jangan sampai belajar dari pengalaman supaya tidak terjadi. Maksudnya seperti itu. Ya. Ambil positifnya. Ambil positifnya. Dan negatifnya. Ini ketawa. Kameramen kita ketawa soalnya ngalamin hal yang sama gua. Terus tadi lagi ngomong-ngomong kalau Anu punya anak dia lagi bingung. Kan dia agak mini nih. Bukan mini, Mas. Apa tuh? Apa ya? Agak sedikit kecil. Ya. Terus Nggak lazim. Jahat banget dibilang. Nanti kalau punya anak enak, kalau punya anak banyak 4 nih, misalnya 4 gini kan. Kalau mau sekolah panggilnya sekolah lu sekolah. Kayak ayam. Tapi kita mau bicara tentang hal itu karena bintang tamu saya yang ini baru aja punya anak. Baru aja. Nah, sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu bahwa mulai sekarang saya akan mengadakan kata bijak yang dikirim oleh Anda yang ada di rumah menggunakan Twitter. Jadi kirimkan kata bijak Anda dengan hashtag hitam putih ya, yang masuk dengan apa yang kita obrolkan hari ini. Jadi Anda sambil nonton sambil kirimin kata bijak. Hashtagnya hitam putih. Buat yang menang kita memiliki yang kita pakai akan kita tulis namanya nanti di akhir acara dan kita akan mengirimkan hadiah untuk Anda nanti, oke? Jadi kata bijak buatan Anda untuk Anda. Sekarang saya akan mengundang bintang tamu saya yang pertama yang lagi bahagia karena baru punya anak dan rahasianya bagaimana dia bisa langsing. Jadi ibu-ibu pasti ingin tahu rahasianya begitu punya anak langsing. Mungkin bukan anak dia, tapi kita lihat sebenarnya seperti apa. Ini adalah Titi Kamal. Rahasia pertama untuk langsing adalah gunakan baju berwarna hitam. Terus? Ya. Benar. Benar kan? Gunakan baju berwarna hitam, gunakan kemban di belakang di dalam baju, ikat yang kencang sekali. Tahan nafas. Tahan perut. nafas. Gitu kan. Tapi kamu kurus deh, bener. Harus deh, Dedi. Iya, bener. Kau kan baru melahirkan kan? Anak baru 2 bulanan. Anak baru 2 bulan. Iya. Berat pada saat hamil? Berat pada saat hamil 63. Ih, kayak karung beras gitu. Gede gitu. 63. Tapi sekarang masih dituntut harus turun 7 kilo. Siapa yang lagi. nuntut? Nggak, maksudnya Suami. mau syuting Emang nggak film. tahu diri suami. Oh, film. Nggak. Mau syuting film dan kata Pak Produser harus turun 7 kilo lagi ya. Tunggu, pada saat hamil 63 kilo. Ya. Setelah keluar bayinya? Setelah keluar bayinya sekarang pokoknya sekitar 58. 58. Iya, Awalnya? kan, awalnya 51. Awal 51. Nah ini yang saya nggak ngerti dari ibu-ibu yang hamil. Berat bayinya? Berat bayinya 3,4. Sisanya kan air 3,4 ketuban. kilo. Air ketuban dikumpulin paling sekilo. Enggak. Ayo. Mau air ketuban berapa kilo? Perintilan. Ya udah 2 kilo. Kita kayak ada lagi di pasar ya. Mentok 2,5 kilo. Ya kan? Orang ibu-ibu hamil itu kalau naik 20 kilo. Begitu keluar anaknya cuma 3 kilo. Sisanya apa? Sisanya makanan semuanya. Sisanya tart, terus bolu, Nah, itu. cheesecake, Tuh, kan? segala macam. Kamu ngidam nggak? Aku ngidam traveling. Ngidam traveling? Soalnya suami bilang kalau bisa sekarang jangan kemana-mana dulu ya gitu. Soalnya kan dia takut misalnya nanti misalnya off road ya kan.
Oh, hamil off-road. Enggak, maksudnya misalnya kemana, ke hutan, kemana naik turun tebing gitu kan. Lu ngapain? Enggak kan, seneng traveling, seneng berpetualang. Tapi akhirnya ngidamnya traveling. Iya, tapi belum boleh kemana-mana. Jadi sekarang udah nulis list pengen kemana aja. Pengen kemana aja? Pengen ke Raja Ampat. Raja pengen Ampat. ke Pulau Komodo. Pulau Komodo. Pengen ke Skandinavia, pengen ke New Zealand. Banyak. Kenapa nanti makin bisa lama satu makin bulan. mahal ya ngidam Anda ya? Ya harus diturutin dong. Harus diturutin. Dan nama anaknya adalah Arjuna Zayan Zayan Sugiono. Sugiono. Kata ayahnya, nama anaknya yang panjang itu dibuat supaya anaknya nanti gampang buat email. Karena kan kalau misalnya buat email tuh biasanya misalnya nama Anda Billy gitu ya. Billy@gmail. Wah, itu udah kepake. Atau Anto gitu kan. Oh, Anto, ya kan Anto 1, Anto 2, Anto 3, Anto. Tapi kalau namanya panjang seperti itu, email nggak ada yang buat. Nggak ada yang buat ya. Oh, ini anaknya. Yang Ada, sebelah oh, kiri Anda siapa kembar yuk? empat Yang sebelah ternyata. kiri siapa? Itu perbandingan. Sebelah kiri Tian masih kecil, sebelah kanan dia. Oh, dibandingin. Iya. Oh, bagus. Arjuna Zayan Sugiono. Botak juga mirip Dedi. Kenapa bayi lahir botak? Karena botak itu adalah tanda bersih. Tidak punya dosa. Tulus. Polos. Jadi maksudnya lo polos Enggak, gue mau gue cukur ya. Enggak juga. Guanya nggak bayinya polos, sayanya mah enggak. Kirain lo baik, suci, polos. Saya baik menurut saya. Suci? Menurut saya. Menurut orang-orang sih 4, tapi menurut saya baik. Terus gimana? Sudah punya anak? Ada perbedaan di hidup Anda? Mungkin Anda sekarang Sangat lebih... berbeda. Sangat lebih- berbeda. Maksudnya yang tadinya mikirin diri sendiri, sekarang pikirin yang terbaik untuk dia gitu ya. Apa-apa dia duluan gitu. Jadi benar-benar sampai ASI pengennya niatnya eksklusif. ASI eksklusif? Iya, sampai sekarang. Bagus. Makanya dia ikut kemana-mana. Ikut kemana-mana sekarang ada? Iya, ada lagi tidur. Oh, lagi tidur. Nanti kalau udah bangun bawa sini ya. Ih. Kita mau lihat waktu ASI tersebut. Oh, dia udah gendut pokoknya sekarang. Udah gendut? Udah mau 7 kilo. Udah mau 7 kilo. Wah, Iya. itu isinya cuma susu. Isinya susu doang. Terus katanya, waktu itu kita ngasih kado ya? Suka, dia udah mulai gitu-gitu main-mainin kadonya, lucu banget. Makasih ya hitam putih kadonya. Kita waktu itu kita kasih kado. Susah loh, kita tuh kalau bintang tamu datang sini tuh kita kalau nyari kado tuh susah. Karena pertama syaratnya kadonya harus dipakai oleh bintang tamu, dan kedua kita harus nyari yang lagi sale. Itu susah sekali. Oh, Itu. jadi itu yang 70% off itu Iya, ya? iya, jangan ngarep yang nggak baru-baru nyangka lah. ya. nggak mungkin. Terus sebagai ibu, perbedaannya apa? Perbedaannya banyak. Yang pertama berat badan beda kan? Ya berat badan beda kelihatan, tanpa keluar kelihatan. Anda menghina diri sendiri sih. Terus udah gitu jadi lebih dewasa bagi saya. Pasti. Bagi saya jadi lebih dewasa. Terus jadi lebih begadang. Karena Betul. kan kadang dia bangun jam 4. Wah, benar. Nggak. Aska tuh lagi sakit, anak saya lagi sakit malam. Kebetulan ibunya lagi sibuk, jadi saya sendirian. Itu saya nggak tidur sampai jam 5 pagi. Begadang ya, ngajak dia, main ya? Bukan, dia demam. Jadi mau nggak mau bajunya saya buka, saya pelukin supaya panasnya, Oh, Transfer ini. ke saya gitu. Pagi-pagi dia seger, saya demam. Gantian ya, kurang tidur. Oke, nah Titi ini kan sangat fashionable ya kan, dari Masa koleksi tas, sepatu ya. Kita akan lihat setelah ini, dan nanti saya akan memberitahukan Anda bagaimana caranya Anda, ibu-ibu sosialite dan teman-temannya, Anda bisa mempunyai tas-tas dengan harga puluhan juta atau bahkan ratusan juta tanpa harus membelinya dan tidak merampok. Gimana caranya? Gimana tuh? Ada nanti setelah Mau satu tahu ini. dong, mau Jangan tahu. mana-mana, tetap di Hitam Putih. Mau ingatkan dulu buat Anda yang mengirimkan kata-kata bijak ke Hitam Putih harus menggunakan hashtag Hitam Putih, karena tadi saya lihat di Twitter banyak yang nggak pakai hashtag, jadi kita susah untuk membacanya. Jadi kirimkan dengan hashtag Hitam Putih ke @hitamputih7. Kita akan pilih siapa yang terbaik, akan kita masukkan nanti di akhir acara. Sekarang saya mau membahas tentang, nah ini dia, sepatu dan tas.
Saya bingung dengan wanita-wanita, kenapa mereka itu suka sekali mengkoleksi sepatu. Sepatu warna harus sama dengan baju, harus sama dengan tas, harus sama dengan anting-anting. Itu kan menghambur-hamburkan uang cowoknya. Kan bagus juga buat penampilan. Cowok kan kadang menuntut wanita untuk tampil menarik ya kan. Jadi ya wanita pengen tampil menarik ya gitu deh. Caranya Tapi gitu. untuk wanita yang punya income sendiri nggak Oh, ngerepotin beli cowoknya sendiri, dong, beli beli sendiri. sendiri. Cuma kadang-kadang emang bolehlah dipalak sedikit Oh, cowok. kepala sedikit. ini sedikit dari koleksi sepatunya. Dan ini coba terangkan tentang sepatunya. Ini kamu beli dari luar atau beli di sini? Ada yang di sini, ada yang di luar juga. Jadi kalau pas jalan-jalan lihat ada yang lucu, beli gitu. Ya, itu dia, itu juga yang saya bingung dengan wanita-wanita itu. Setiap kali kalau beli sesuatu alasannya ya karena sepatunya lucu. Karena tasnya lucu. Iya, seneng Sepatu aja, lucu kan? tuh gimana gitu? Cute. Seneng. Kayaknya ya, sepatu lucu tuh kan aneh gitu loh. Kayak SpongeBob maksudnya. Nah makanya. Terus berapa harga paling murah, berapa harga paling mahal? Campur, kalau paling murah 100 ribuan juga 500 ada. ribuan. Nah, kalau Iya. mahalnya? Puluhan juta Anda? Enggak sih, belasan. Belasan. Iya. Kalau tas? Tas juga paling iya sih. Iya 100. Kalau tas kan ada yang ratusan juta Iya, sebenarnya kan? ada juga. Ada. Punya? Ada. Punya. Punya. Dibawa ke sini? Yang ini. Boleh dikasih lihat? Nu punya cutter? Yang Sobek, ini, mau dipotong ya, mau di Soalnya kalau bawa tas palsu sampai ke Paris itu katanya sampai di sana di cutter tasnya. Iya benar-benar Ya kan? langsung. Jadi kalau Anda bawa tas palsu ke luar negeri atau ke Paris terutama ya, begitu dia lihat wah ini tasnya palsu, ini tuh di bandara dirobek tasnya. Ini aku suka soalnya warnanya kan warna pink, lucu banget. Lucu banget. Oh iya. Nah, apa yang ini mereknya apa sih? Hermes. Oh, Hermes. Nah, Iya. apa yang membuat kamu suka dengan tas ini? Warnanya lucu Boleh banget. kasih lihat ke penonton? Warnanya pink, baby pink. Boleh gitu. saya buka? Boleh. Ada isinya? Nggak ada. Nggak ada isinya. Warnanya baby Untung pink. nggak ada isinya. Dan tas Hermes ada ini isinya. harganya sampai ratusan. Nah, Waktu itu iya sih. Sekarang udah. Waktu itu masih agak di bawah 100 dikit. kalau sekarang udah, Sekarang apalagi udah. dolar naik banget ya. Iya, euro lagi naik banget. Oke, the question is simple begini. Menurut Anda apa yang membuat apa ya? Apakah ini sebuah status sosial kah? Ataukah ini sebuah mungkin ini pencapaian? Kan bisa ya pencapaian Iya ya. bisa juga kan udah kerja keras Betul. segala macam ya. Apa salahnya beli untuk menyenangkan diri sendiri, untuk menghadiahi diri sendiri gitu. Lagian juga nggak ngerepotin orang juga, bayarnya sendiri kan gitu. Terus udah gitu warnanya juga emang suka, bentuknya juga seru gitu. Ya udah. Jadi lucu dan seru bentuknya. Ya. Ini aneh sekali. Nah kalau misalnya menurut kamu sendiri worth it tidak sih kalau misalnya tas harganya sampai ratusan juta tuh apa yang dilihat? Yang dilihat itu ya itu tadi kan warna, terus materialnya kayak gimana, bahannya segala macam. Terus kan selain itu juga muat banyak ya, cewek kan apalagi sekarang udah jadi ibu muda harus yang banyak isinya muatnya. Itu aja sih sebenarnya ya karena bentuknya lucu aja terus. Ada untuk Anda ketahui bahwa tas-tas seperti ini itu dicucinya khusus, Nu. Jadi ada spa-nya juga. Jadi mereka harus dengan nggak boleh main dicuci aja gitu. Jadi kalau nggak bisa rusak. Nah, tapi kalau misalnya kan pasti kalau misalnya kita jalan keluar kalau tas harga ratusan juta atau puluhan juta, kalau kita harus beli banyak nggak masuk akal juga kadang-kadang ya. Nggak mesti beli banyak juga lah, itu terlalu menghambur-hamburkan. Kecuali emang uangnya udah banyak banget. Jadi uangnya udah banyak banget. Tapi ternyata tidak harus keluar uang sebanyak itu untuk bisa ganti-ganti tas mahal. Karena di Indonesia ini yang namanya kadang-kadang untuk status tuh penting banget mereka ya. Itu tidak ganti-ganti tas yang ratusan juta, puluhan juta. Ternyata ada cara yang lebih mudah yang Anda tidak harus keluar uang Anda semua untuk ganti-ganti tas, terutama ibu-ibu sosialite. Bagaimana caranya? Saya kasih tahu. Ini adalah caranya.
pemirsa Hitam Putih, saya Dini Indra dari Butterfly Republic. Saya ingin memperlihatkan sebagian koleksi dari Butterfly Republic. Ini kita ada favorit juga, beberapa koleksi kita, total koleksi kita ada sekitar 80-an. Dan sebagian besar sudah keluar lagi dipakai sama member. Nah ini kita ada dari Fendi, ada dari LV, dari Hermes, kemudian dari Celine dan Bottega dan sebagainya. Di dalam kita bisa lihat ada Chanel, ada Toolbox, ada Kelly dan lain-lain. Yuk kita lihat ke dalam. Jadi kita bisa lihat di sini koleksi Butterfly Republic itu dari kelas platinum. Di sini kita lihat ada Chanel, ada Kelly, ada Toolbox, dan ada Birkin dan lain-lain. Nah, keuntungannya bergabung bersama kami, kalian bisa menggunakan seluruh koleksi kami berdasarkan kelas harganya. Di tangan saya ini, katanya tas ini di Indonesia hanya 4 orang yang punya. Dan ini tas ini dari tahun 97 ya, dari tahun 97. Hanya 4 orang di Indonesia yang punya. Dan harga tas ini mencapai ratusan juta rupiah. Ratusan juta rupiah. Jadi mungkin kebeli rumah ya, ratusan juta rupiah. Tapi ternyata Anda tidak perlu harus keluar ratusan juta rupiah untuk menggunakan atau mencoba tas-tas seperti ini gitu. Karena sekarang ada Butterfly Republic katanya yang jasanya adalah menyewakan tas mahal. Tuh. Jadi nyewa ya. Jadi nyewain tas mahal. Langsung aja kita panggil adalah Dini Indra. Silakan. Thank you. Oke, kita ngobrol. Ini jadi sekarang saya mau bicara dulu sebelumnya karena saya tahu bahwa sekarang itu penyewaan segala sesuatu tuh lagi ngetop banget. Bahkan ada penyewaan pasangan buat pesta. Pernah dengar nggak? Ya kan? Tapi ini bukan penyewaan loh. Oh ini bukan penyewaan? Bukan, ini membership. Membership? Iya, beda dengan penyewaan. Jadi ini orang harus ikut member dulu? Orang harus invest dulu, kemudian jadi member, bisa gonta-ganti 24 tas di kelas yang sama. 24 tas di kelas yang sama? Iya, oh, selama coba. setahun. Oke, gini. Kalau saya tanya, saya nggak ngerti nih. Iya. Ini ada mak-mak nih. Ya gitu, harus bayar membernya dulu. Nah, coba Anda ceritanya mau Nah, menerangkan misalnya ke nih, ibu ini ya? Apa nih? Anda nggak kenal, Anda nggak tahu ya? Anda nggak tahu. Coba. Oke, jadi Gimana ini, Mbak? jadi misalnya nih, Titi kan punya Kelly, punya Dior. Dior dan Kelly diinvestkan di tempat saya, kemudian Titi bayar membership fee untuk setahun. Titi bisa pakai Kelly dengan warna hijau, ungu, purple kuning, apapun. merah dan selama 24 option warna lainnya. Oke. Jadi intinya Titi tuh cuma modal 2 tas, kemudian bisa pakai 24 color lainnya selama setahun. 1 tahun. Nah, Iya. tas itu diapain? Itu Dia di rolling juga Di rolling sama tas-tas yang lain dengan yang punya sesama juga member. nih. Jadi tasnya intinya dimasukkan ke member tersebut untuk Iya. dipinjamkan juga ke member, Member yang lain. Dan ini private confidential, jadi nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Yes. Oke, tunggu sebentar sebelum itu. Jadi misalnya nih Kelly nih ya. Iya. Terus harganya berapa? Masuknya gimana? Kan ada kelas-kelasnya dong. Betul. Jadi kita tidak membedakan dari brand, tapi harga. dari harga. Contoh kalau Jadi misalnya Kelly dan Birkin lah, itu misalnya terlalu jauh lah harganya. Jadi misalnya Kelly dan Toolbox atau Oke. Kelly dengan Chanel. Oke. Itu kan range-nya sekitar 40-60 juta. Ya kan di kelas yang sama. Jadi Titi nanti bisa pakai Chanel yang warnanya hijau, kuning, merah, abu-abu, hitam. Oh gitu. Jadi selama yang 24 dengan range yang sama. Sementara Chanelnya Titi cuman ada warnanya misalnya apa? Misalnya warna merah. Warna merah. Silver. Sedangkan si Titi kan pingin pakai bajunya macam-macam kan? Kalau misalnya dia punyanya Kelly dan Chanel, tapi dia mau pakai merek-merek atau harganya yang Di atas. bisa nggak? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus beli yang Jadi istilahnya gini, kalau kita mau gaya ya kita di kelas Harus yang ada modalnya dulu. dong. Jadi Kelasnya istilahnya kalau harus kamu sama. mau beli rumah kan harus ada
depositnya dulu kan. Oke. Jadi istilahnya komitmen kita taruh 30%. Oke, ya, anggap saya punya tas satu nih, Iya. yang harganya 200 juta gitu. Betul. Saya taruh ya, saya taruh, terus saya bisa pinjam, itu satu tas apa berapa tas? 2 tas, kemudian bisa gonta-ganti 24 kali. Dalam setahun? Dalam 1 Oke, tahun. saya taruh 2 tas harganya 200 juta gitu. Membershipnya? Kita di range 500.000 sampai 2 juta rupiah per bulan, dan harga tasnya kita baru main di kelas 10 juta sampai 60 juta. Jadi nggak ada yang kelas 200 juta. Oh, 10 sampai 60 juta? Betul, Oke, berarti kalau yang tasnya lebih murah, membershipnya lebih murah? betul. Kalau tasnya mahal, membership lebih mahal. Kalau misalnya saya masuk nih, terus saya pinjam dong berarti tas ini dong. Rusak gitu, gimana? Nah, iya. Yang 2 kan jadi jaminan. Yang keluar 1. Oh, yang 2, yang tadi kan jadi jaminan. Iya, jadi jadi kalau saya secara- pinjam rusak, yang saya punya Anda rusak juga gitu. Enggak. Jadi istilahnya kalau Balas dendam. secara psikologi kan kamu pasti jaga dong. Oh, Dan iya. itu milik kamu jadi ngerasanya. Karena yang kamu invest kan lebih mahal dibanding yang kamu pakai. Karena 2 tuh Iya ya. dong. Jadi istilahnya Nggak secara takut- psikologi Jadi nggak takut ditukar sama yang tiba-tiba KW gitu? kan kita ada semua ada sistemnya. Jadi semua kita udah bikin semua tersistem. Jadi kelihatan dari nomornya, warnanya, stemnya dan lain-lain. Udah ada caranya Udah lah ada untuk caranya itu lah semua. untuk supaya Oke. menjaga tidak sampai tertukar. Oke, saya masih banyak yang mau saya tanya nih. Katanya pernah hilang nggak nih tasnya dan ini sistemnya karena mungkin menarik sekali buat ibu-ibu yang Anda mau ganti-ganti tas. Nah, ya kan? Nah, tapi kita mau lihat tas seperti apa aja sih yang tersedia dan bagaimana caranya dan kenapa ide ini bisa, karena ini jadi bisnis yang luar biasa. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Saya tadi lagi tanya-tanya tentang tasnya, jadi mungkin buat Anda yang tadi kelewat, ini adalah membership intinya. Kalau Anda punya 2 tas luxury sekali ya, hitungannya sudah menengah ke atas lah ya. Anda bisa menitipkan 2 tas, lalu Anda bisa ikut member 1 tahun, bisa berganti-ganti 24 tas dengan kelas yang sama ya, dengan Betul. kelas harga yang sama. Nah, ini nih contohnya tas ini nih. Tas ini katanya sudah rusak ya? Sudah rusak dan ini lama banget, dari tahun berapa? Tahun 94, aku baru nemu soalnya. Nemu di mana? Aku lagi hunting di toko di Jepang, aku dapat ini langsung rasanya lemes. Dengkulku semuanya lemes. Kenapa? Karena ini jarang banget. Ini Oke. namanya protagonis. Ini dari Hermes juga. Dari Hermes Saking ininya aku mau kirim ini ke butiknya. Betul, karena nggak bisa dibetulin di Karena nggak bisa dibenerin di Indonesia, toko di Indonesia. biasa. Nanti gitu. dibilang, oh nih jahitannya bukan jahitan Hermes nih, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, aku suka. Betul. Ini saya agak bingung kalau sebutin tas Hermes ini. Jadi saya tuh selalu ngomongnya tuh kalau lihat tas ini, karena saya juga nggak ngerti tas-tas wanita ya. Kalau biasa kalau Anda ngomong jam gitu saya ngerti lah ya. Kalau tas kan ngomongnya aja bingung ya. Jadi saya selalu ngomong ini tas mereknya adalah Hermes. Dan saya selalu diprotes orang kalau bilang Hermes. Sampai tokonya protes saya, Pak itu bukan Hermes ngomongnya. Apa? Dia bilang Hermes. Dari mana? Dari Prancis. Kalau di Amerika apa ngomongnya? Hermes. 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 Hermes kan. Kalau di Amerika Hermes, kalau di Prancis Hermes. Nah, kalau di Indonesia Hermes. Oh. Emang di Amerika boleh ganti, di Prancis boleh ganti, kita nggak boleh ganti. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bola gelinding. Pinter ya ngelesnya ya. Cuma satu bahasa Indonesia nggak Kalau enak. di Jawa? Iya, iya. Saya nggak tahu. Cuma satu bahasa Indonesia nggak enak, yaitu doang. Bowling jadi bola gelinding doang. Nggak enak, cuma itu doang. Oke, tas Anda yang menurut Anda paling berharga nih yang mana? Menurut aku sekarang yang 2 ini, 3 inilah. Kenapa? Karena sulit didapat. Ini katanya cuma ada 4 orang yang punya tas ini. Ya kurang lebih ya. Oh, boleh disebut siapa aja? Kan private confidential. Kan yang punya, bukan yang member. Nggak enak deh nanti. Oh, nggak enak. Kira-kira pejabat-pejabat, ibu-ibu pejabat, Nggak enak nanti dong. nggak enak juga. Artis-artis terkenal, Nah,
komen sih. Komen, oke. Ya apakah member Anda di member Anda banyak artis juga? Ada beberapa. Ada berapa? Siapa saja siapa? Kepo. Ada deh. Siapa? Oh, nggak bisa disebut. Inisial. Enggak bisa juga. Inisial aja cuman inisial Nggak misalnya bisa. SDAHRINI gitu Enggak inisial gitu bisa. kan. Oh, banyak dong jadinya kan. Pasti habis DINI itu si gitu Dedi kan. langsung bilang, oh pantes ganti-ganti. Saya rasa Mbak Syahrini tuh gini. Waduh. Mulai. Dia kesini bawa tas, wah nih ganti itu kayaknya gini tuh. Jadi Kemarin membernya? Enggak, bukan. Kemarin Mbak Angel Elga kesini bawa tas, jangan-jangan ini juga nih klub ini. Jadi kemarin dia pinjam dulu banyak dibawa sini. Nggak bisa ya, nggak bisa kalau bawanya banyak ya. Nggak bisa. Oh, tapi ada artis-artis yang begitu juga ada dong berarti. Dia nggak mau bilang. Private and confidential. Jadi tenang, kalau Anda masuk ke dalam member ini maka identitas Anda dirahasiakan. Betul. Gitu. Jadi Anda seakan-akan, wih kayak banget nih orang tiap minggu ganti tas itu. Ya Padahal? Kan? Padahal diputar, diinvestasikan tas tersebut. Oke. Nah, Ti, orang banyak beli jam lagi, tas katanya buat investasi, ya kan? Ya. Itu benar nggak? Karena saya pernah nih. Karena emang bener sih, saya memang belum jual. Cuma maksudnya kata teman mendingan beli aja yang misalnya merek ini. Karena nanti apalagi kalau misalnya kayak sekarang nih contohnya euro naik kan. Misalnya dulu beli misalnya harganya 20 gitu. Terus sekarang kan harganya jadi udah 40 misalnya gitu. Misalnya kita mau jual walaupun second pun dijual 30 juga masih banyak yang mau gitu. Jadi akhirnya untung dipakai lah ya, dipakainya tapi modal bisa balik gitu ya. Betul. Nah kalau menurut Anda sendiri bisa jadi investasi? Bisa banget. Karena dari konsep yang kita punya pun, apabila Anda memiliki tas di rumah yang nggak bisa dipakai atau sudah bosan untuk dipakai daripada rusak, bisa diinvestasikan ke kita kasih seperti bunga deposito selama setahun. Jadi bingung. Gimana? Tunggu. Ini beda dengan member nih ya. Beda lagi. Jadi kalau misalnya Misalnya saya di punya rumah tas. nih, si Titi ini banyak nih tasnya nih kan, daripada rusak, nggak dipakai, yaudah deh Din, aku jual juga bingung karena kalau mau dijual juga aku sayang, nanti sewaktu-waktu pin pakai lagi, taruh di aku nilai value harganya berapa, aku kasih seperti bunga deposito selama setahun. 5%. Nanti dibalikin lagi? Dibalikin lagi selama setahun. Selama 1 tahun tasnya dibalikin lagi? Iya. Oh. Dan kemudian kalau mengenai yang Titi bilang tadi mengenai secondary market itu bener banget. Karena tahun 2010 kayak Chanel itu harganya cuma 2.400. Sekarang 4.600. Itu dari butik. Jadi kalau bisa dibayangkan 4.600 sekarang berarti kalau kita jual lagi ya harganya akan menutupi harga kita Tapi sekarang. memang benar karena Harga kita beli. saya sendiri mengalami, saya punya jam tangan, saya beli jam tangan ini udah lama sekali tahun 90-an saya beli jam tangan tuh sekitar 20 juta. Sekarang kalau dijual sudah 80, secondnya loh. Secondnya, tapi merek-merek tertentu. Merek-merek tertentu. Tidak bisa semua Betul. merek, jadi harus merek-merek tertentu ya. Oke, nah Anda tuh hanya tas saja? Sekarang kita fokus di tas aja. Oke. Tapi ada yang aneh. Apa itu? Karena menurut tim riset hitam putih bahwa ada 50 orang, bener ya? Betul. Member Butterfly Republic ini yang tukar-tukaran tas ini ada 50 orang dan ada yang laki. Yang laki. Oh ya? Iya. Sekarang aku tanya sama kamu deh. Kamu mendingan beliin istri kamu 2 apa 24? Saya nggak punya istri. Ya kalau kamu punya istri, calon, pasangan. Kan saya kita nggak single. tahu. Masalah ya. Gimana? Jadi kalau kamu mau beliin pacar kamu 2 apa 24? Saya kalau punya pacar sekarang udah tahu caranya gimana. Masuk member apa dong? Misalnya saya pacaran sama kamu nih, anggap ya. Titik nih. Saya lihat dia punya tas 2 nih pacar saya. Sayang, tasnya udah lama. Sini saya ganti yang baru aja. Gue bawa ke dia. Bayarnya membernya murah lagi ya kan? Bawa yang Membernya baru. murah kan? Nah, bulan depan
sayang ganti lagi, saya ganti. Ganti gitu Kontak ya. caranya. Iya betul. Bener Nah ya? itulah pola pikir yang jadi member saya cowok-cowok itu. Itu cowok-cowok itu menjadi member Anda untuk istri-istrinya atau memang cowok-cowok itu suka bawa tas? Gini ya maksudnya. Saya nggak tahu. Kan. Sekarang banyak Untuk istri-istrinya? Yakin? Yakin? Itu diri sendiri? Bukan. Karena nggak mungkin dong mereka pakai. Tidak mungkin gimana? Warnanya mungkin yang lebih laki ya. Oh, Anda nggak ini tas cowok atau yang lain-lain? Kita sekarang lagi fokus yang tas perempuan sih. Cuman banyak sekali permintaan untuk tas laki. Banyak permintaan untuk tas laki. Ya, kalau misalnya nanti sudah ada, telepon saya ya. Siap. Saya mau tukar-tukaran tas daripada beli-beli kan ini benar masuk akal, nggak ada yang tahu juga. Tapi jadi tahu Anda sekarang. Saya tidak suka gini nih, saya beli sendiri biasanya. Anggap saja saya tidak pernah ngomong apa-apa. Terus ide awalnya nih membuat Butterfly Republic ini katanya dulu Anda bekerja di bidang finance. Betul. Di mana? Jepang? Saya di Jepang, di Indonesia juga. Lalu Selama kenapa? kurang lebih 10 tahun. Nah, kenapa? Tadi saya ngobrol. Ya, dia bilang ada satu hal yang sangat sulit adalah merubah mindset orang Indonesia. Nah, percaya apa tidak? Orang Indonesia itu adalah pengguna smartphone terbanyak di dunia. Ya. Jadi kita tuh konsumtif sekali. Benar ya? Betul. Nah, yang sulit dirubah apanya tuh? Yang sulit dirubah perilakunya itu, pingin shoppingnya. Pingin shoppingnya. Nah kalau aku, karena dulu aku pekerja, aku tahu sekali cara istilahnya susahnya mencari uang. Iya kan, kita kerja mati-matian dari pagi sampai sore. Tuh rasanya tuh dengan gaji mungkin 2 juta, 3 juta ya. Terus kita nyabung untuk beli tas. Itu rasanya tuh kok sayang ya, gitu. Ya kalau udah setahun kita nabung, ternyata di tahun depan modelnya udah ganti. Naik lagi harganya. Udah naik lagi harganya. Jadi aku bener-bener menghargai gimana caranya supaya aku bisa juga menyalurkan hobi aku, menyalurkan kesenangan aku, tapi dengan cara yang lebih smart, lebih yang tidak konsumtif. Dan aku masih muda kan, masih punya banyak cita-cita gitu kan, pengen beli rumah, pengen beli mobil yang lebih baik gitu kan. Jadi kayaknya kalau untuk menghamburkan sesuatu atau untuk hal yang sekiranya tidak bisa dijual lagi atau tidak bisa diinvestasikan, rasanya kok sayang sih. Gitu. Tapi Jadi, orang Indonesia kebanyakan konsumtif dan mau membeli hal yang baru, betul. yang baru terus ya. Jadi mereka tuh kadang-kadang seneng belinya aja. Seneng belinya aja. Iya, seneng belinya dan mereka merasa gengsi juga gitu. Mereka masih merasa aku kayaknya lebih seneng punya gitu. Dibandingkan minjem istilahnya. Istilahnya ya. daripada minjem. Padahal yang aku tawarkan adalah solusi buat mereka supaya bisa hidup lebih baik gitu. Oke, nah ini ide cemerlang ini dari mana datangnya? Nah dari pengalaman pribadi aku sendiri. Apa itu? Karena aku pingin tetap gaya, tapi cuma gimana punya 2 caranya? tasnya. Iya dong. Tapi gimana caranya? Kemampuanku masih terbatas. Ya akhirnya tercetuslah ide. Jadi sebenarnya yang paling enak tuh dia. 50 member, ngasih 2, boleh pinjem 1. Berarti ada 25 tas nganggur di tempat dia. Dia tiap hari ganti-ganti. Dia paling enak dia. Tiap hari ganti-ganti. Kalau perlu bawa 2, dia tiap hari kemana-mana. Aku bayar member loh. Oh, ngomong banget dia yang punya. Oke, kalau Titi katanya Anda sering menggerakkan garage sale. Garage sale tuh biasa kayak buat baju-baju atau apa kan kadang. Tas nggak? Tas buat kakak, buat mama gitu atau siapa gitu misalnya. Oh, baju-baju Saudara-saudara aja. itu dijual-jualin atau dibagi-bagi orang? Ya pertama dipakai dulu sama saudara-saudara misalnya ada yang suka gitu ya. Tapi kalau misalnya emang udah nggak ada lagi ya dikasih orang atau enggak garage sale gitu. Oke. Akhirnya seperti itu ya. Akhirnya seperti itu. Nah, ini saya mau break dulu. Tapi sebelumnya gini, saya tadi sempat tahu juga bahwa katanya Anda pernah menemukan di Amerika atau di mana bahwa tas LV itu dibuang ya. Oh di Jepang? Di Jepang, jadi tas LV itu, dia ketemu tas LV ya. Kalau Anda tidak tahu LV itu singkatan dari Leovan. Oh bukan itu, bukan penyanyi dangdut yang itu, bukan. Kemana? Itu Elvis Sukaesih. Elvi Sukaesih. Jadi tas LV itu udah dibuang di tong sampah.
Jadi beda sekali dengan di Indonesia. Nah itu nanti ceritanya seperti nanti kita lanjut lagi ya. Dan buat Anda jangan lupa terus kirimkan kata-kata bijak Anda ke @hitamputih7, gunakan hashtag hitam putih. Saya tunggu. Tinggal satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Coba ceritain saya tas LV yang dibuang orang itu di Jepang. Jadi aku pertama kali ke Jepang, aku ke bawah. Kalau kita di Jepang tuh ada pembuangan sampah tuh khusus kan. Aku ke bawah, pas aku buka ada koper loh LV 2 biji di situ. Aku yang namanya shock gitu ngeliatnya. Hah? LV koper dibuang di tempat sampah. Wah, alamatnya di mana? Kita datengin yuk. Jadi kalau di Jepang itu kita kalau mau buang barang itu kita bayar. Oh gitu. Jadi kita sering nemuin tuh namanya kulkas, rice cooker. Oh, di Jerman berarti itu negara tidak maju. Saya pernah waktu banjir kemarin bersihin selokan isinya juga kulkas sama koper. Jadi waktu aku ngelihat LV itu aku langsung ke atas lagi dong. Diem. Ke bawah lagi loh gue. Aku ambil gitu, aku bawa ke atas, aku liatin aja saking ternyata memang benar sih kalau tas nggak diangin-anginin itu kan dia kulitnya jadi kaku. Iya, jadi rusak ya. Jadi rusak. Saking aku pinginnya, aku bawa itu ke kamar mandi, aku gosok loh. Aku gosok tetep loh dia udah sekarat, udah nggak bisa jadi dengan sedihnya aku harus balikin dia ke tempat sampah. Ya. Tapi seenggaknya waktu Anda balikin ke tempat sampah Tapi aku yang penting usaha dong. Enggak, tapi yang penting bukan itu. Yang penting ketika Anda buang itu ke tempat sampah, kalau ada orang lihat, wah dia buang tas LV ya. Gitu kan. Kalau bisa difoto dong, taruh status ya. Yang malu pada saat ngambilnya. Iya, dia Ngambilnya ketahuan mindik-mindik. Padahal di Indonesia itu tas, wah udah luar biasa. Ya. Tapi mereka tuh memang orang Jepang tuh luar biasa karena aku senang mencari barang second di sana. Mereka sangat menjaga kualitas barang yang mereka punya. Kalau nggak dibuang tuh ya udah kali ya. Makanya tas LV tersebut dibuang. Oke, jadi itu yang terjadi ternyata tas kalau udah nggak kepake. Karena memang di luar itu is more to function sih daripada fashion juga. Tapi kalau ya tadi seperti saya bilang bahwa handphone aja di luar itu handphone zaman dulu masih dipakai. Kalau kita kan udah update terus-terusan kan. Bahkan sekarang provider handphone semuanya aja banyak yang launching pertama di Indonesia gitu karena marketnya paling bagus. Jadi bisa dibayangin tas-tas yang zaman dulu itu masih kualitasnya bagus. Tapi ini ide menarik. Abis ini saya akan buka bisnis yang sama. Saya akan membuka penyewaan SIM card. Bukan penyewaan loh nih. Saya penyewaan SIM card. Anda kan suka ganti-ganti SIM card, ya kan? Nah, ini lebih murah, ntar saya sewain SIM card. Tenang. Mampus banyak yang nelponin lu pada. Langsung. Oke, langsung aja saya udah minta tamu saya satu lagi, ini adalah Jill Gladys. Saya mau nanya yang tadi nggak jadi atau ntar aja ya? Private aja tuh ya. Apa kabar? Sehat nggak? Baik, udah sehat lumayan. Jill datang mau memberikan hadiah dan datang sama papa katanya. Iya, sama Mana papa? Pak? Oh. Om? Naik sini Om. Apa kabar Om? Silakan. Jadi ini duduk di mana? Duduk di mana saja boleh. Iya. Di sini boleh. Duduk di mana? Jadi ingin memberikan informasi tentang asam urat yang bisa menyebabkan nyeri sendi. Saya yakin bahwa banyak di antara Anda pernah kena asam urat. Bapak salah satunya ya. Bapak salah satunya kena asam urat. Betul ya? Betul. Sakit Pak? Lumayan. Sakit, baru Lumayan asam urat. sakit. Belum kena urat kejepit di belakang kan Pak? Nggak jalan 2 minggu saya. Oke, itu silakan, seperti apa itu? Papa waktu itu nyeri sendinya di bagian mana sih? Ya dulu sih saya juga sering ngalamin kaku, Kaku, ada jalan tiba-tiba diam gitu. nyeri sendi, nyeri lutut, pinggang. Kalau Jadi salah. kayak di persendian-persendiannya itu kali ya, mungkin Oke. berasa kaku. Aku sendiri juga belum sih, jangan sampai deh. Kalau duduk lama gitu bangun juga susah. Oh, sama kayak pejabat kita kalau udah duduk susah berdiri biasanya.
Oke. Makanya Terus? itu perlu penanganan yang tepat kalau menurut aku. Karena kan asam urat itu mengganggu banget kan, Mas Ded. Papa juga waktu itu sempat komplain gitu kok nggak, aduh rasanya nggak enak banget, mau jalan mau apa tuh semua nggak enak banget gitu. Dan asam urat itu sendiri sebenarnya bisa menyebabkan apa sih, gelinu gitu loh, kayak nggak enak. Itu karena di sana tuh ada penumpukan kristal jarum asam urat yang di persendian bisa menyebabkan terkikisnya tulang rawan pada sendi. Jadi tulang rawan di persendian. Dan menimbulkan rasa nyeri. Jadi waktu itu papa tuh minum obat asam uratnya itu supaya si kristal jarum asam urat itu keluar lewat urin. Dan setelah itu untuk memperbaiki sendi yang rusak akibat kristal jarum yang asam urat itu, papa membutuhkan nutrisi khusus terapi sendi, yaitu yang aku bawa ini nih, Fiostin DS. Kenapa? Karena Fiostin DS ini bekerja dengan cara membentuk pelumas sendi dan tulang rawan sendi yang baru. Jadi dibentuk lagi yang baru. Kalau misalnya nggak ada Fiostin DS ini, mungkin papa nggak bisa bergerak normal lagi sekarang. Oke. Jadi udah terbukti ya? Udah terbukti. Jadi Fiostin DS ini udah terbukti khasiatnya. Dan dari kualitas bahan bakunya itu sendiri, udah yang paling baik. Dan kandungan isinya juga yang paling tepat deh semuanya. Baik, oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Bapak? Apa? Kalau Om sih udah kapok deh. Ganti-ganti merek. Pokoknya apalagi yang Dioles. Mempan ya. terus penghilang rasa nyeri. Iya. Pokoknya udah percaya aja deh dengan Fiostin DS. Papa minum Fiostin DS Rutin. itu rutin 3 kali 1 kaplet per hari. Dan sekarang udah normal lagi. Udah normal kembali. Udah normal kembali. Nggak bisa lari. Udah bisa lari. Pokoknya ya kalau ada asam urat, jangan lupa diminum obat asam uratnya dan juga disertakan dengan nutrisi khusus sendi, yaitu Fiostin DS, bukan yang lain. Baik, kita akan mengadakan Bagi-bagi hadiah. kuis interaktif. Kuisnya itu passwordnya, kalau aku bilang nanti terapi kaku dan nyeri sendi, jawabnya Anda yang jawab. Kenapa saya yang jawab? Saya nggak ikutan kuis kok. hanya dengan Fiostin DS, bukan yang lain. Ingat nggak? Nah, ingat nggak? Oke. Apa? Oke, langsung pertanyaannya. Anda sudah ingat semua? Sudah? Sudah? Bagus, karena kita penelpon di rumah bukan Anda. Sudah? Pertanyaannya. Halo? Halo? Halo, Halo? halo. Nah, Hanya itu dengan sudah. Fiostin DS, bukan yang lain. Ya benar. Udah nanya. Tapi dia lebih pintar, udah tahu passwordnya langsung. Oke, pertanyaannya, untuk menutrisi dan memperbaiki sendi yang rusak dan terkikis, minum rutin Fiostin DS secara rutin yaitu sebanyak A. 3 kali 1 kaplet sehari. Atau B. 7 kali 1 kaplet sehari. A. 3 kali 1 kaplet sehari. Pinter banget ya. Luar biasa. Berarti dari tadi aku jelasinnya jelas ya. Oke, selamat Anda mendapatkan 2 juta rupiah dipersembahkan oleh Fiostin DS. Terapi dan kaku nyeri sendi hanya dengan Fiostin DS, bukan yang lain. Oke, terima kasih sekali sudah hadir di sini. Anyway, terima kasih juga Pak. Terima kasih and thank you very much for a new knowledge. Basically, ya. Karena ini adalah hal yang baru. Tadi kita belajar bahwa ternyata bisa nih tas-tas seperti ini Anda nggak perlu keluar uang, tapi diinvestasikan. Jadi Anda bisa menggunakan apa yang Anda punya untuk mendapatkan hal yang lebih dari yang Anda punya. Dan ingat bahwa semua itu kadang-kadang kalau kita memiliki sesuatu, ada satu hal yang harus kita rasakan adalah rasa bersyukur. Tadi saya dapat sebuah Twitter dari @lutfi_never, nanti akan kita tampilkan, dan kata-katanya akan kita pakai hari ini adalah the more we grateful, the more happiness we get. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kebahagiaan yang kita terima. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.